Nih, udah rapi ya? Am, Ntar dulu sini. supir gua udah pada pulang. Ini gua sama siapa ini? Ntar balik sama gua, bareng sama gua. Bareng. Tuh, wig lupa lagi gua. Udah nyampe Pondok Gede. Iya. Nah, saya mau kenalin ke Pak Ustadz, Kang Sule kan belum Kebetulan ketemu. saya juga pengen kenal sama Pak Nah, Ustadz. kita mau ngobrol-ngobrol. Udah besok aja gitu? Ah, iya. Aduh aja juga. Bentar kesini lagi ya. Ntar dikabarin kesini lagi ya. Ya, saya sekarang pulang, besok kesini lagi. Nanti aja. Ya, Nanti nambah. Pak Ustadznya besok aja. Iya, kan hari ini Pak Ustadz ada juga. Besok di TV situ ya? Iya. Malah jadi roadman. Iya, kadang namanya hidup kan kita ada aja. Kita pasti gue, Arif, Dede, begitupun Mbak Nunung, Kang Sule. Kadang kita mengalami satu cobaan yang memaksa kita untuk berbuat sabar. Gitu. Betul banget. Wah, bertubi-tubi. Siapa? Yang nangis. Iya. Sama lah kita juga. Iya. Pastilah itu mah. Bener. Kalau kita ngobrol sama Mbak Nunung dulu ya. Mbak Nunung, di saat apa sih yang bikin Mbak Nunung tetap kuat? Kita lihat hari ini juga seru banget ya. Memberikan energi yang Beri positif semangatnya. Di sisi lain kita dengar pemberitaan, tapi di hari ini seperti baik-baik aja semuanya. Iya. Apa Mbak Nunung yang menguatkan? Kalau pemberitaan itu memang udah risiko kita ya. Iya, benar. Kita hidup di dunia entertain ya. Hidup kita itu kan cuman ada segini kan. Berita apa sih yang nggak menjadi gede. Sedikit aja bisa ya kan. Makanya tapi yang membuat saya kuat, yang membuat saya sabar itu ya karena saya punya Tuhan. Satu itu kan ya. Dan saya punya keluarga, saya punya suami, saya punya teman. Ya, mereka itu support saya semua. Pada saat keadaan saya lagi down, lagi bener-bener nggak berdaya, nggak apa, mereka bener-bener yang apa ya, tidak yang melihat dengan mata sebelah gitu loh. Teman-teman gitu ya. Jadi itu yang membuat saya juga kuat gitu. Apaan sih lo tuh? Dia lagi mikir nih. Orang ceritakan Iya, cerita sendiri ya, dengerin. kita tuh harus menghargai gitu loh, respect. Nggak tahu kalau saya ngantuk. Kirain saja yang sedih. Yang jelas itu kan, Nen. Iya, gitu. benar. Teman pekerjaan masih membuka tangan dengan bekerja dengan saya. Dan gak ada mereka tuh yang kelihatan kayak dari mulai saya punya masalah sampai saya mau udah sampai di titik terendah sampai udah gak berdaya, udah gak apa-apa. Mereka tuh gak ada yang melihat dengan memalingkan mata sebelah gitu. Jadi itu yang membuat saya. Mereka datang dan merangkul. Ya itu yang Kang Sule juga pernah digosip-gosipin aneh-aneh ya. Iya. Kalau tips Banyak. dari Kang Sule sendiri gimana menghadapi hal kayak gitu, Kang? Saya tuh tidak mendengarkan ya Pak Denny, karena kan dibaca. Oh iya. Oh. Jadi yang dibaca. Yang dibaca. Iya, karena kan emang kalau di sosmed emang gak kedengeran. Kedengeran harus dibaca. Baca aja. Kang Sule tipikal orang yang bisa cuek, nggak ngapain ada nih tadi urusan juga. disusul ke sini? Tahu si Lipnya katanya mau diajak lagi gua. Amin. Itulah Pak Denny, jadinya kita tuh tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Oke. Sekarang ini kan banyak banget akun-akun bodong yang mencari uang cuan dengan menggiring opini yang tidak benar. Menggabung-gabungkan video, menggabung-gabungkan foto, thumbnail, judul dan yang lain-lain. Dan kita juga tidak bisa menghapus itu. Jadi ya sudah, anggaplah itu sebuah ujian. 3 tahun dan sampai saat ini. Masih ada aja. Masih ada aja, tapi ya mau ngapain? Saya bukan tipikal orang yang terus ada caption di atas gitu, terus kita balas video gitu. Enggak, ya udah biarkan saja. Oke. Kan syaratnya mereka boleh melakukan hal itu, yang penting kan punya kuota. Iya. Ya kan? Itu yang penting punya kuota. Iya, pertama punya kuota, yang kedua bisa menampung dosa. Udah. Nah, ngomongin itu, kita kayaknya bisa mendapatkan Tanya Pak banyak Ustadz masa tanya Pak Ustadz ya. Nah. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz. Ini. nih. Sini Pak Ustadz. Ini deh. Sebelah sini Pak Ustadz. Sebelah sini. Oh iya. Wah, udah 5 udah ragu. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini. Pas banget sini Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz. Enggak, saya mau nyanyi dulu. Oh nyanyi boleh. Boleh Pak Ustadz. Boleh. Cikini ke kota Banjar. Asik. Hidup ini
harus banyak belajar sabar. Ke Banjar lanjut Cisaat. Orang sabar bahagia dunia akhirat. Ustaz, Ya, saya lagi menguji kesabaran saya. coba tuh. Nih, saya lihat ini. Alhamdulillah, sabar. Kang Sule itu bukan Kang Sule doang, kita semua itu mah. Oh gitu? Iya, diuji kesabaran sama Kang Dede. Silakan Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz. Saya nggak mau ini kursinya Kang Denny. Oh kursi saya yang di sono, yang di sono. Oh, ini kursi saya. Iya, Ini bajunya sama lewat. Sok Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Sama baju saya itu. Satu grup. Satu grup. Oh iya bajunya samaan. Bajunya samaan, Den. Belinya di toko online sama ya? Nah Pak Ustadz, hari ini kita lagi ngebahas tentang bagaimana kita bisa sabar buat ngelewatin berbagai macam cobaan. Baik. Jadi hidup ini kan banyak cobaan ya, Kang Sule ya, Iya. Kang Denny. Kalau dikit kan bukan cobaan namanya, tapi Cobain. cobain. Nah, ternyata banyak keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan masalah. Yang pertama, keuntungan bagi orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dapat masalah. Yang pertama adalah innallaha ma'as-sabirin. Allah itu akan membersamai orang-orang yang sabar. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, kalau kita sabar pasti akan dibersamai oleh Allah. Amin. Amin. Kita pengen menggapai satu cita-cita misalkan. Kalau kita sabar pasti akan dibersamai oleh Allah. Tadi Kang Sule, kemudian Mbak Nunung banyak masalah, banyak ujian. Saya yakin itu pasti akan ditolong oleh Allah kalau kita sabar. Apapun yang pengen kita capai, kalau kita sabar pasti tercapai. Makanya kata Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsi. Enggak ada yang susah kalau kita melibatkan Allah dan tidak ada yang gampang kalau kita tidak melibatkan Allah. Jadi intinya libatkan Allah dalam sebuah masalah kita, dalam apapun masalah kita dengan cara sabar. Insya Allah Allah akan membersamai kita. Amin. 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 Nah Pak Ustadz, kalau dalam sabar menjalani cobaan, apa aja yang bisa kita lakukan Pak Ustadz untuk biar semuanya jadi lebih mudah? Lebih mudah. Yang pertama, agar kita mudah menghadapi masalah, belajar untuk sabar. Yang pertama adalah belajar menerima dengan semua ketentuan yang Allah berikan dan belajar menerima dengan ikhlas. Belajar menerimanya, kemudian kita terima dengan ikhlas. Yang kedua, kita harus sadar bahwa semua yang terjadi ke dalam hidup kita sudah menjadi bagian dari rencana Allah. Dan insya Allah, rencana Allah pasti rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Gitu, Kang Den. Amin. Oke. Oh jadi kita ikhlas dulu, emang ini udah terjadi gitu? Betul. Ikhlasan gitu Pak Ustadz. Betul sekali. Kita nerima dulu. Oh, Nerima, ya. nerima bahwa ini ketentuan dari Allah dan Allah tuh nggak mungkin memberikan sesuatu yang bukan yang terbaik buat kita. Iya. Ini udah pasti yang terbaik dari Allah. Bahkan Allah di Al-Quran bilang wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Pertanyaan kita, siapa orang yang sabar itu sebetulnya? Siapa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika dapat musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan ayat kematian sebetulnya. Ketika musibah. Untuk semua musibah. Betul kita sekali. kembalikan lagi. Betul, ditinggal orang tersayang, kemudian kita di PHK, kemudian apalagi karir kita lagi kurang bagus, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini punya Allah dan akan kembali ke Allah. Oh, berarti jangan menyalahi keadaan gitu Pak Ustadz. Betul. Karena itu sudah bagian dari rencana Allah. Dan bagian rencana Allah itu pasti rencana yang terbaik. Wah tuh kan tiap ketemu Pak Ustadz adem gitu ya. Iya, benar. alhamdulillah. Ya kita mau ucapin terima kasih Mami Nunung, terima kasih ya. Mas Sule, terima kasih. Saya terus sukses terus buat semuanya. Kita ketemu lagi buat penonton, terima kasih sudah menyaksikan Ini Baru Sahur. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok di Ini Baru Sahur. Ayo.